Ya, saya bilang kayak gitu. Seandainya terjadi apa-apa sama kamu, mama akan cari sampai ke liang lahat. Kenapa? Saya bilang gitu. Sekarang kayak gini, mama nggak mau, saya mancing dia kan. Mama nggak mau ngerusak mangkok orang. Oh maksudmu, saya bilang kayak gitu. Orang cari makan, berbeda cara, berbeda pikiran, berbeda pandangan. Cuma mau minta pulang ke Indonesia, sekalipun mama harus biayain kamu operasi. Saya bilang kayak gitu nih. Terus jelang 2 hari ini kan ada di samping waktu itu kan. Nah, lalu jarak 24 jam nggak ada kayaknya nih. Pokoknya antara 24 jam lah. Bilang waktu itu, mah saya sudah tanda tangan kontrak. Nanti pun semua bukti saya kirim ke Mis lah. Setelah kontrak, saya diizinkan pulang, dikasih duit, uang sungai, sama uang denda. Lalu saya hubungilah misteri ini. Terus misteri bilang, biar sendiri yang menghubungi ke saya akan nolong. Makanya waktu tanggal 3 Maret ya, tanggal 3 Maret keluar dari situ, nginep dulu di hotel, namanya Mai. Itu dekat rumahnya, namanya tapi nggak bisa menemuin. Lalu dari itu jam 9.30 sama KBRI harus sampai di imigrasi Maisot. Dari situ KBRI mungkin agak siangan sedikit, anak saya nelpon saya bahwa dia akan sidang ke kantor polisi. Dia cuma menjalani di Maisot itu 5 hari penjara. Lalu dikirimlah ke Bangkok. Di Bangkok situlah sampai hari ini baru dipulangkan. Saya suruh beli tiket aja oleh KBRI. Jadi sekarang sudah nyampe di Indonesia? Sudah di Jakarta, sekarang sudah di tangan papanya, tapi saya sudah hubungi Pak Beni di nomor yang baru maupun Pak Muharram atau Bu Yani. Karena kayak manapun kan saya banyak ditolong oleh Bu Yani ya, bikin laporan itu kan. Bu Yani itu, Bu Yani itu bagus sekali itu, Bu Yani bergeraknya dan buat laporannya dengan sabar akan menuntun kalian. Iya, jadi saya semua informasi sampaikan ke maupun yang ini pun nomornya yang ngasih ini. Jadi tadi saya minta tolong ke Pak, apabila dia, kan saya minta tolong ke PPMI pusat Pak, saya bilang kayak gitu. Namun saat ini dia bersama papanya. Saya minta tolong itu nomornya semua itu dihapus, di riset ulang. Saya nggak mau lagi anak saya berhubungan dengan mafia ini. Saya bilang kayak gitu kan. Cuma Pak Imam bilang itu nggak bisa dulu, nanti DP2MI akan dampingin, itu harus didalamin dulu siapa apa ini. Tapi dengan catatan diem, nggak ada boleh seorang pun yang tahu. Cuma Miss yang saya kasih tahu. Miss Yuni lagi live ini. Tapi kan kita nggak Miss Yuni lagi live. Miss nggak live kan? Miss Yuni lagi live nih. Tadi kan Miss Yuni bilang lagi live. Tapi kan nggak ada yang kenal juga sih dengan orang-orang tersebut. Dan mereka juga nggak pernah lihat live saya. Nyatanya waktu nggak ada orang yang peduli, bener nggak? Iya. Jadi sama udah. Jadi ya itulah. Kita lihat aja misalnya sekarang ini saya minta sama untuk menghubungi nomor-nomor yang sudah menolong kepulangannya dia ini, nggak ibaratnya ya dengan kejadian ini supaya dia pun lebih bijaksana lagi. Saya bilang sama dia ke depannya ini dalam pergaulan, saya bilang kemarin baik buruk itu pilihanmu, kamu mau bohong atau jujur itu keputusanmu. Cuma satu hal yang harus kamu ingat, saya bilang jangan pernah kamu membohongin orang yang sudah tulus sama kamu. Saya bilang kayak gitu aja, Miss. Betul. Jadi intinya adalah saat ini anakmu sudah pulang Indonesia dengan selamat. Kalau boleh tahu pekerjaan dia di mana? Sebagai apa sih? Bener nggak sebagai sindikat dia? Iya, sebagai PP. Dia penipu kayak gini. Dia awalnya dia jadi promotor. Promotor dia ngejar target. Lalu dia katanya dalam 1 bulan itu dia nggak mendapatkan target. Terus dia dideketin namanya bos. Ngakunya di sana ada namanya kan. Itu bos dari Cina umurnya 39. Nah itu
video call sama saya, pernah saya screenshot, saya kirim ke Miss itu. Oh iya, terus? Lalu nggak tahu kenapa ada pindahan dari Kamboja, cowok Bangka, Cina Bangka, lagri sama dia. Lalu ini waktu sama si cowok Cina ini dipindah namanya PP. PP itu namanya pemeran palsu. Jadi dia itu membuat setruk palsu itu kan, anak saya kan. Oke. Pokoknya struk palsu supaya sampai member itu percaya sama memegang tele gitu. Lalu yang membawa ke sana itu dia sebagai admin keuangan. Makanya saya berharap, kan banyak TKW nih yang lagi kesepian kan. Jangan percaya deh itu, mumpung Miss Yuni live ya, jangan percaya yang itu pelaut. Karena saya sendiri pun istri pelaut ya, namanya istri pelaut itu kalau ngirim barang apapun kan nggak, walaupun duit namanya nggak ada, namanya diminta biaya cukai. Oke. Ya kan? Jadi harus hati-hati kayak gitu. Kalau ngirim barang apapun kalau dibilang minta biaya cukai itu harus blok aja. Berarti itu udah nggak benar. Saya seharap sih satu lagi. Anak kos saya pernah ngadu seminggu yang lalu, dia kenal di aplikasi Tantan, namanya Tantan. Lalu dibilang dia mau dikirimin tas branded semua, parfum semua itu branded. Dia bilang, kenalmu dari mana? Tantan. Dimintain tahu nggak, Cek? Nih, 8 juta. 8 juta untuk biaya cukai. Lalu saya bilang, kan kebetulan orang Cina, namanya Cek. Seandainya kamu ngirim barang ke orang lain, itu yang dimintain biaya pengiriman kita atau yang menerima. Saya bilang kayak gitu. Ya kita lah Mbak lah, itu logika kita tuh harus main. Saya bilang kayak gitu. Jadi lebih bagus 8 juta itu beli channel. Kamu datang aja ke Singapura sini. Saya bilang kayak gitu. Tuh ada tuh harga tas 500 pun ada tuh benar-benar. Saya bilang kayak gitu. Mau parfum pun itu Dior itu 200 sudah asli. Saya bilang kayak gitu. Benar nggak? Kamu datang aja beli tiket, saya bilang gitu, bolak-balik tuh 70 lebih kok, saya bilang kayak gitu. Artinya adalah anakmu di sana menjadi promotor penipuan. Jadi admin. PP namanya, pemain palsu. Jadi dia bikin struk yang palsu itu. Oke, jadi dia adalah, berarti sindikat itu terorganisir, bener ya Mbak ya? Jadi itu nyata ya? Iya. Nyata. Itu nyata karena ini kayaknya nih, pernah satu hari saya kirim obat ya. Kayaknya organisasi ini kayak gini. Dia ngomong pintu masuknya itu banyak. Mungkin pakai orang dalam juga. Kalau nggak pakai orang dalam nggak mungkin. Karena yang namanya agensinya yang satu tadi itu keluar masuk Batam, Indonesia, Thailand, Myanmar itu keluar masuk dia. Dan setiap datang ke sana tuh membawa orang Indonesia. Oke. Ya memang sindikatnya dari Indonesia juga dong berarti. Iya, kebanyakan sindikatnya itu dari Indonesia juga. Makanya Pak Benny bilang ini yang saya sudah terusin ke, ya saya intinya gini nih, dengan kejadian anak saya walaupun mungkin hampir 2 bulan saya kayak orang gila. Benar, makan nggak tidur nggak nyenyak, makan nggak, perut lapar itu, mulut nggak bisa nelan, sekalipun itu air, sampai turun berat badan itu 5 kilo. Mikirin anak yang ada di Kamboja? Di Myanmar. Di Myanmar. Perbatasan itu Myanmar, Pak. Gimana nggak mikirin nih, saya mikir kayak gini. Dari 11 tahun saya jadi babu, ibaratnya kasarannya kayak gitu ya. Dia besar, dibesarin saudara saya. Sekarang sama pendeta. Kok kayak gini? Saya sudah ibaratnya habis operasi tanpa pamit, cuma gara-gara handphone disita perempuannya bapaknya kok seperti ini. Pokoknya saya sempat nyalahkan diri saya sendiri. Saya seorang ibu yang nggak becus, atau saya istri yang gagal, ibu yang gagal semua. Tapi di sisi lain, siapa tahu dengan lewat ini saya pun bisa nolong orang-orang yang membutuhkan, atau lewat peristiwa ini saya tahu jalur suatu hari kalau ada orang yang minta tolong, saya tahu jalurnya harus kemana. Betul.